Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu pada bidang studi prakarya dan kewirausahaan. Nah, di minggu ketiga ini kita masuk di poin yang ketiga, tetap dengan bab yang sama, yakni budidaya pembenihan ikan konsumsi. Nah, di poin yang pertama, minggu pertama kita sudah belajar mengenai perencanaannya. Di minggu yang kedua kita sudah belajar mengenai sistem penerapan ikan konsumsi, dan yang ini adalah pertemuan ketiga kita, yakni di menghitung titik impas atau yang kita kenal dengan break even point usaha pembenihan ikan konsumsi. Di bab sebelumnya, di bab 1, di sana juga kita sudah belajar mengenai perhitungan titik impas break even point, tetapi bukan usaha pembenihan ikan konsumsi. Tapi di bab 1 kita belajar mengenai usaha kerajinan dari bahan limbah, tapi tetap ada di sana perhitungan titik impas. Nah, di sini kita lihat di slide pertama. Jadi di sini ada pengertian, ada manfaat. Nah, Ibu ingin menjelaskan kembali pengertian titik impas itu apa sih sebenarnya, karena di bab 1 juga sudah Ibu jelaskan. Oke, BIP atau break even point itu adalah suatu keadaan di mana usaha tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian, atau yang kita sebut dengan titik impas. Jadi itu pengertiannya. Kemudian manfaatnya apa sih, Bu? Jadi analisis BIP itu secara umum biasanya digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian modal atau investasi usaha dan mengetahui produksi minimal usaha yang menghasilkan atau menjual produksinya agar tidak menderita kerugian. Jadi ada lagi beberapa manfaat daripada BIP ini. Yang pertama, manfaatnya sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Jadi alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Yang ketiga, mengukur dan menjaga agar penjualan dan tingkat produksi tidak lebih kecil dari break even point. Yang keempat, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah menganalisis perubahan harga jual, harga pokok, dan besarnya hasil penjualan. Oke, kita masuk di perhitungan titik impas. Jadi di perhitungan titik impas di sini ada perhitungan titik impas di mana kita dapat menghitung BIP itu pada produksi dan BIP pada harga. Jadi ada dua rumus di sini. Jika BIP yang kita cari untuk produksi, rumusnya adalah total biaya dibagi harga penjualan, ya kan? Jadi berapa total biayanya dibagi dengan harga penjualan. Mungkin di bab pertama sudah Ibu jelaskan apa itu total biaya, kemudian harga penjualan itu bagaimana. Kemudian sedangkan untuk mencari break even point pada harga, nah rumusnya adalah total biaya dibagi total produksi. Jadi beda dia ya, total biaya dengan total produksi. Jadi itu rumusnya. Oke. Kalau Ibu lihat lebih mudah perhitungan titik impas di usaha pembenihan ikan konsumsi dibandingkan di rumus perhitungan titik impas di bab 1, yaitu usaha kerajinan dari bahan limbah. Jadi ini rumusnya. Kalau di bab 1, BIP-nya itu adalah BIP dalam rupiah dan BIP dalam per produk. Kalau di sini BIP-nya itu per produksi dan BIP itu berdasarkan hampir sama juga dalam, kalau BIP harga itu artinya BIP dalam rupiah, sedangkan BIP produksi itu kalau itu produksi, jadi setiap produknya. Jadi kalau di sana juga di bab 1 itu tetap BIP setiap produk. Oke, di sini slide berikutnya ada promosi produk hasil usaha pembenihan ikan konsumsi. Jadi di sini ada pengertian promosi, ya. Apa sih Bu pengertian promosi? Nah, promosi itu adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk, kemudian mengingatkan orang-orang
tentang produk yang dihasilkan organisasi individu ataupun rumah tangga, ya. Jadi selain pengertian daripada promosi, apa sih sebenarnya Bu fungsi dari promosi itu sendiri? Nah, fungsinya itu banyak. Salah satunya adalah untuk meningkatkan permintaan atau penjualan barang dan jasa yang ditawarkan, sehingga dapat meningkatkan laba yang diperoleh. Kemudian, apa saja Bu manfaatnya? Jadi manfaat dalam promosi itu sendiri, mengetahui produk yang diinginkan para konsumen, mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan satu produk, kemudian mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk. Yang ketiga itu mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran. Yang keempat, mengetahui strategi promosi yang tepat kepada para konsumen. Yang kelima, mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya. Yang terakhir adalah menciptakan image sebuah produk dengan adanya promosi. Nah, itu dia. Ini dia penjelasan Ibu. Jadi tujuan utama daripada promosi itu yang pertama memberikan daya tarik, kemudian B-nya, kemudian C-nya kamu bisa lihat di sini. Nah, manfaatnya juga ada di sini. Mengetahui produk yang diinginkan para konsumen, mengetahui tingkat kebutuhan konsumen, mengetahui cara pengenalan, kemudian mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasar, seperti penjelasan Ibu di slide sebelumnya. Jadi di sini kamu bisa lihat ada beberapa cara promosi yang murah, yang tepat sasaran. Di antaranya ini sudah Ibu bagikan. Yang pertama, apa sih Bu promosi yang murah tanpa mengeluarkan gocek yang tinggi, tetapi tepat sasaran promosinya? Yang pertama adalah mulut ke mulut atau testimonial, gitu kan? Misalnya kamu mau buka usaha catering makanan gitu ya kan, jadi otomatis kamu kasih dulu uji coba, testimoni. Nah, coba dulu sih rendang daging saya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya si A ini suka dengan masakanmu, otomatis dia pasti akan bercerita ke temannya, ke keluarganya dulu. Oh, itu si B itu dia jual rendangnya itu enak banget, gurih gitu kan. Nah, otomatis ini salah satu promosi dari mulut ke mulut, yaitu melalui testimonial daripada usaha yang kamu geluti. Kemudian yang kedua adalah promosi melalui jejaring sosial. Misalnya kamu menggunakan Facebook ya kan. Facebook itu tidak hanya digunakan mengupload status kamu yang galau ya kan. Nah, bisa juga dengan adanya Facebook, kamu berjualan di sana seperti kebanyakan orang sekarang ya kan. Kemudian yang ketiga adalah loyalty program. Yang keempat ada upselling. Kemudian ada mengadakan suatu pameran. Mungkin kalau mengadakan suatu pameran agak rada banyak duitnya ya kan, tapi nggak apa-apa, itu solusi yang tepat juga ya. Kemudian blog dan video. Nah gitu, bisa melalui konten-konten gitu ya kan. Kemudian ada stiker promosi di tempat-tempat menunggu, misalnya di halte bis, kamu cetakkanlah stiker usahamu ini gitu ya kan, kemudian kamu tempelkan tuh di tempat-tempat ramai atau di tempat-tempat parkir atau pokoknya tempat-tempat yang rada lama lah dilihat orang gitu ya kan. Jadi ini adalah beberapa promosi yang sangat tepat sasaran dia, tetapi murah gitu. Nah ini dia. Oke, cukup sekian pembelajaran kita di bab 2 ini, yaitu di budidaya pembenihan ikan konsumsi. Itu ada 4 poin ya. 3 poin yang Ibu kirimkan kontennya dengan 4 poin yang kita pelajari di dalamnya, mulai dari perencanaannya, sistem penerapannya, kemudian perhitungan titik impas, dan yang terakhir adalah promosi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.